saya Musdalifah dari kelas 5D Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik. Yang pertama itu, strategi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jelaskan pernyataan tersebut. Jadi, terjadinya perubahan merupakan tanda kehidupan. Adanya kehidupan, jika dikelola dengan baik dan benar, akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, perubahan itu disebabkan oleh faktor internal dan maupun eksternal, karena didesakkan dan ditekankan ataupun sukarela maupun diprogramkan. Perubahan memerlukan strategi agar perubahan yang diinginkan dapat diterima secara positif dan dapat diterapkan oleh semua lapisan. Jadi, secara optimal, desakan optimal dengan hasil yang maksimal. Jadi, yang pertama, pastikan bahwa setiap orang mempunyai pahaman arti pentingnya sebuah perubahan. Yang kedua, libatkan semua orang agar mereka menjalankan, tidak menjadi terpaksa. Yang ketiga, persiapkan perubahan yang sistematis sehingga perubahan itu tersusun dan terarah. Yang keempat, jangan menutupi kesalahan, karena dari kesalahanlah kita bisa memperbaiki. Yang kelima, perhatikan emosi dan logika. Jadi, emosi dan logika itu harus seimbang, harus berjalan dengan searah. Yang keenam, itu pererat hubungan baik atasan maupun bawahan. Pencatatan perubahan yang dilakukan sekarang atau sebelumnya. Jadi, biar kita mengetahui perubahan yang terjadi sekarang, kita harus mencatat perubahan sebelumnya. Jadi kita bisa melihat apa-apa saja perubahan yang terjadi saat ini. Yang kesembilan, akui penghargaan pada individu atau departemen yang berhasil menjalankan program perubahan dalam mencapai suatu strategi perubahan. Soal kedua yaitu, perlukah suatu organisasi bisnis mempunyai visi dan misi? Jelaskan dengan argumentasi yang rasional. Jadi, visi adalah suatu tujuan yang ingin dicapai perusahaan atau cita-cita yang ingin dicapai perusahaan. Sedangkan misi itu adalah cara yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai cita-cita atau tujuan perusahaan yang biasanya disebut dengan visi. Jadi, misi itu adalah cara yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan atau cita-cita perusahaan. Jadi, setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Hal ini karena dalam suatu organisasi, visi dan misi yang jelas akan menghasilkan dampak positif atau negatif dari perusahaan tersebut. Soal yang ketiga, bagaimana proses mendapatkan suatu peluang dari ancaman? Faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis peluang atau opportunity dan ancaman threat. Namun setiap pimpinan organisasi harus memahami secara mendalam kedua elemen tersebut, baik secara teori maupun dari lapangan. Opportunity atau peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya.
Contohnya, kebijakan pemerintah membuka peluang investasi asing. Nah, yang kedua itu ada threat, ancaman, merupakan kondisi yang eksternal organisasi yang dapat menghambat terwujudnya tujuan organisasi. Jadi, ancaman ini bisa menghambat suatu tujuan organisasi. Nah, jadi berikut adalah proses suatu peluang dan ancaman. Yang pertama itu melihat kekuatan dan mencari tahu bagaimana Anda dapat menggunakan kekuatan itu untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua, lalu lihat bagaimana kekuatan perusahaan Anda bisa menuntaskan ancaman persaingan di pasar. Yang ketiga, gunakan analisis dan mulailah menempatkan target pada tanggal tertentu. Yang keempat, menganalisis bagaimana peluang eksternal dapat membantu Anda untuk mengatasi kelemahan internal. Yang kelima, meminimalkan kelemahan sehingga dapat mengurangi ancaman. Yang keenam, menuliskan hal yang diprioritaskan dan dijadwalkan. Yang dianalisis, yang pertama itu strength, menganalisis kekuatan atau kelebihan perusahaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud di lingkup internal. Yang kedua ada weakness, yaitu menganalisis kelemahan yang bersifat internal tanpa adanya pengaruh dari luar. Dan bidang-bidang tersebut, 6 analisis lingkungan eksternal. Yang pertama ada bidang politik, yaitu kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis merupakan landasan mutlak yang harus diperhatikan organisasi. Karena itulah, pemetaan peluang bisnis juga harus memperhatikan kondisi politik sebuah pemerintahan sehingga nantinya tidak terjadi benturan di kemudian hari. Contohnya, kebijakan pajak dan peraturan daerah. Yang kedua dalam bidang ekonomi, berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan iklim berbisnis suatu organisasi. Contohnya, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Yang ketiga, dalam bidang sosial, keberagaman kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan dan jumlah seluruh potensi pangsi pasar yang ada. Soal kelima yaitu buatlah matriks EFE dan EFI untuk organisasi yang saudara pilih dan evaluasi matriks tersebut. Contoh matriks EFE dan IFE dari perusahaan Sentosa Kuliner Indonesia. Adapun peluang, yang pertama itu meningkatkan mutu dan menjaga kehalalan pangan. Yang kedua, melakukan inovasi menu, menjadi sponsor untuk event tertentu, menjadi kuliner yang dipilih masyarakat lokal maupun luar. Kekuatan, yang pertama produk unik, yang kedua lokasi strategis dan mudah dijangkau, yang ketiga keterjaminan modal, yang keempat tempat luas, yang kelima fasilitas penunjang, yang keenam harga sesuai pasar, yang ketujuh sertifikat kehalalan. Adapun kelemahan atau ancaman dari perusahaan, yang pertama masih sulit untuk bersaing dengan perusahaan kuliner lain. Yang kedua, kecepatan dan ketetapan proses pengiriman produk yang masih kurang. Yang ketiga, terus bermunculnya usaha-usaha yang baru sehingga menambah daftar persaingan. Yang keempat, persaingan harga semakin ketat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.